Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar dengan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita akan belajar di tema 8, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 4. Ayo menari. Hari menjelang sore, Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Udin bermain di sungai dekat rumah Edo. Saat musim kemarau, air sungai menjadi dangkal. Tinggi airnya sebetis Edo. Ayah Edo mengizinkan mereka bermain di sungai. Jika tidak dangkal, mereka dilarang bermain sendiri. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Dayu. Dayu hendak menjemput Lani dan Siti. Dayu dan teman-teman akan menari di balai desa. Udin, Beni, dan Edo sampai di sungai. Mula-mula mereka berdiri berjajar di pinggir sungai. Sambil berdiri mereka berjalan di tempat. Kaki mereka menjadi basah. Setelah itu mereka berjongkok lalu duduk. Saat duduk mereka bermain oper bola. Udin mengoper bola ke Beni. Beni lalu mengoper bola ke Edo. Udin dan teman-teman sangat senang beraktivitas air. Aktivitas air apa yang kamu sukai? Lakukan bersama teman-temanmu. Ayo membaca aktivitas air. Aktivitas air Udin dan teman-teman telah selesai. Mereka duduk di pinggir sungai. Mereka duduk sambil merasakan sejuknya angin pada sore hari. Mereka menikmati cerahnya cuaca pada musim kemarau. Mereka pun bercakap-cakap. Bacalah percakapan mereka. Permainan air tadi sangat menyenangkan. Terima kasih Udin, sudah mengajak kami bermain bersama, kata Beni. Betul, sangat asik bermain air. Kamu hebat Udin, jalanmu sangat cepat sehingga menang lomba. Ayo kita bermain bersama lagi. Terima kasih kembali Beni. Terima kasih sudah memujiku. Edo, ayo besok kita bermain bola. Cuaca pada musim kemarau sangat cerah. Ajak temanmu bermain bersama. Menikmati cerahnya musim kemarau bersama temanmu. Nah, amati gambar. Tulis kalimat ajakannya. Lihat contoh kalimatnya. Tulislah kalimatmu dengan rapi. Ya, kalimatnya harus disesuaikan dengan gambarnya ya. Nah, contohnya ini. Ayo kita bermain air Edo, kata Udin. Ayo Udin, kita siram-siraman air, hahaha, balas Edo. Mari bermain petak umpet teman-teman. Ayo kita bersembunyi. Tutup matamu Beni. Nah, sekarang gambar yang ketiga, contohnya. Ayo Udin, tangkap bola yang kutendang. Siap Beni, cepat tendang bolanya. Nah, ayo menari anak-anak. Sore hari pada musim kemarau, udara sangat cerah. Dayu menjemput Lani dan Siti. Dayu mengajak Lani dan Siti ke balai desa. Mereka akan menari bersama semua teman. Ayo menari. Mari menari tirukan gerakan burung. Menari mengikuti irama lagu. Rentangkan tanganmu bagaikan sayap burung. Ayunkan ke atas dan ke bawah. Berputarlah berkeliling seperti lingkaran.
Gelengkan kepala lalu anggukan seperti burung yang mencari makan. Nah, di sini ada kegiatan bersama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa untuk bermain pada sore hari bersama teman. Nah, kita masuk ke pembelajaran 5. Mari bermain membuat kalimat. Matahari bersinar terang pada musim kemarau. Lani dan teman-teman bermain bersama. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah kata, menyebut katanya lalu menggunakannya dalam sebuah kalimat. Buatlah kalimat ajakan dari kata air, kata Lani. Saya tahu kalimatnya, ayo kita bermain air, kata Beni. Kalimatku, mari menjaga sumber air bersih, kata Udin. Senangnya bermain bersama teman. Ajak temanmu bermain bersama. Lani dan teman-teman bermain lagi. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Tunjukkan gambarnya, lalu buatlah kalimatnya. Kata Lani, buatlah kalimat ajakan dari gambar ini. Kalimatku, ayo kita belajar menari, kata Edo. Kalimatku, mari kita menari bersama-sama, kata Siti. Bisakah kamu melakukannya? Membuat kalimat ajakan dari sebuah kata. Membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Lakukan bersama temanmu. Lakukan secara bergantian. Contohnya, ini ya. Kalimatnya, ayo kita bersama-sama membersihkan lingkungan agar menjadi bersih dan sehat. Kemudian gambar yang ini kalimat ajakannya, mari kita membuang sampah pada tempatnya. Ayo mencoba. Setelah bermain kata, Siti pun bercerita. Kemarin Siti dan Dayu bermain menimbang benda. Mereka menimbang menggunakan alat ukur tidak baku. Mereka menimbang menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka melakukan seperti yang digambarkan oleh Beni. Dayu menimbang benda dengan penggaris. Inilah hasil timbangannya. Bola bekel hasil timbangannya 6 butir kelereng. Gantungan kunci 2 butir kelereng. Penghapus 1 butir kelereng. Ayo perhatikan tabel hasil timbanganku. Dapatkah kamu menjawab pertanyaanku? Kata Dayu. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Benda manakah yang paling berat? Bola bekel. Benda manakah yang paling ringan? Penghapus. Sekarang urutkan benda pada tabel di depan. Urutkan benda dari yang paling ringan, yaitu penghapus, gantungan kunci, dan bola bekel. Sekarang urutkan benda dari yang paling berat, yaitu bola bekel, gantungan kunci, dan penghapus. Siti menimbang benda dengan gantungan baju. Inilah hasil timbangannya. Nah, kalau tadi Dayu ya, nah sekarang Siti. Boneka hasil timbangannya 10 butir kelereng. Sebuah sandal 9 butir kelereng. Buku cerita 7 butir kelereng. Inilah hasil timbanganku. Dapatkah kamu menjawab pertanyaannya? Tanya Siti. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Benda manakah yang paling berat? Boneka. Benda manakah yang paling ringan? Ya, buku cerita. Urutkan benda pada tabel di depan. Urutkan benda dari yang paling ringan. Ya, buku cerita, sebuah sandal, dan boneka. Urutkan benda dari yang paling berat. Boneka, sebuah sandal, buku cerita. Sekarang bandingkan hasil timbangan Siti dan Dayu. Benda manakah yang paling berat? Boneka. Benda manakah yang paling ringan? Penghapus. Urutkan benda dari yang paling ringan. Penghapus,
gantungan kunci, bola bekel, buku cerita, sebuah sandal, dan boneka. Sekarang urutkan benda dari yang paling berat. Boneka, sebuah sandal, buku cerita, bola bekel, gantungan kunci, dan penghapus. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Pada musim kemarau, setiap hari cuaca cerah. Udara terasa panas dan hujan tidak turun. Kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Dayu dan teman-teman sedang berkumpul, bertukar cerita tentang tugas mencari sebuah gambar. Gambar tentang berita kekeringan di berbagai tempat. Gambar itu dibawa ke sekolah. Gambar itu akan ditunjukkan kepada teman. Ayo mengamati anak-anak. Dayu menunjukkan gambar yang dibawanya. Dayu meminta teman untuk mengamati gambarnya. Apa yang kamu lihat dari gambarku, Lani? Menurutmu mengapa mereka harus antri? Itu gambar orang sedang mengantri air karena kekeringan. Sumber air bersih hanya satu. Apa kalimat ajakan yang cocok untuk gambar itu? Saya tahu. Ayo Bapak dan Ibu silakan antri dengan tertib. Kalau menurut Lani bagaimana? Mari menghemat air agar tidak kekeringan. Betul Lani, ayo kita bermain peran sesuai gambar tadi. Ayo bermain peran. Kemudian Dayu dan teman-teman bermain peran. Mereka bermain peran tentang gambar yang dibawa Dayu. Dayu dan teman-teman lalu berdiskusi. Peran apa yang akan dimainkan? Ada yang berperan sebagai penduduk yang mengantri air. Ada yang berperan sebagai petugas pengatur antrian. Mari antri air di sini, Pak, kata Benny. Ambil airnya 1 ember dulu ya, agar semua kebagian air, kata Dayu. Ayo lewat sini yang sudah ambil air, kata Lani. Mari menjaga sumber air agar tidak kekurangan air bersih, kata Benny. Dapatkah kamu melakukannya? Amati gambar untuk bermain peran. Diskusikan bersama temanmu, pilih perannya, lalu mainkan. Ayo mengamati. Setelah bermain peran, Dayu dan teman-teman lelah, mereka beristirahat. Mereka berkumpul di halaman sekolah. Mereka duduk di bawah pohon. Mereka menikmati cuaca yang cerah pada musim kemarau. Lelah juga setelah bermain peran, tapi menyenangkan, kata Dayu. Betul Dayu, sangat menyenangkan. Oh iya Udin, benda apa yang tadi kamu bawa ke sekolah? Sepertinya besar, tanya Edo. Iya Edo, saya sudah membuat alat ukur tidak baku. Seperti yang dibuat Benny, saya membuatnya dari gantungan baju, kata Udin. Ayo mencoba anak-anak bermain sambil menimbang benda. Udin dan teman-teman beristirahat di halaman sekolah. Udin menunjukkan alat ukur tidak baku yang dibuatnya. Udin membuat alat itu dari gantungan baju. Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Mereka bermain sambil menimbang benda. Amati gambar berikut. Nah, ini adalah gantungan bajunya ya. Lihat teman, ini alat yang saya buat. Ayo lihat di sekeliling. Mari mencari 5 benda lalu timbanglah pakai alatku ini. Alat ukur tidak baku dari gantungan baju. Kita bisa mengukur berat benda pakai apa saja. Bisa kelereng, buku tulis, dan lain-lain. Jelas, Udin. Ayo mencoba anak-anak.
Carilah 5 buah benda di sekitarmu. Timbanglah berat benda yang kamu temukan. Timbang berat benda menggunakan kelereng. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Nah, di sini nama bendanya ya, batu kerikil. Hasil timbangannya misalnya di sini 2 butir kelereng ya. Kemudian buku novel 25 butir kelereng. Buah jeruk 5 butir kelereng. Batu bata 12 butir kelereng. Buah tomat 4 butir kelereng. Nah, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Benda manakah yang paling berat? Iya, buku novel. Mengapa? Karena di sini jumlah kelerengnya ada 25 ya, paling banyak. Kemudian benda manakah yang paling ringan? Iya, batu kerikil. Mengapa? Karena kelerengnya paling sedikit, yaitu 2. Nah, sekarang urutkan benda pada tabel di atas. Urutkan benda dari yang paling ringan. Yang paling ringan berarti yang paling sedikit dulu ya, yaitu batu kerikil, kemudian buah tomat, buah jeruk, batu bata, dan buku novel. Nah, sekarang urutkan dari benda yang paling berat. Berarti kebalikannya ya, yaitu buku novel, batu bata, buah jeruk, buah tomat, dan batu kerikil. Nah, anak-anak mudah bukan? Sekarang timbang lagi kelima benda di nomor 1. Timbang berat benda menggunakan buku tulis. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Nah, di sini batu kerikil hasil timbangannya 1 buku tulis. Buku novel 10 buku tulis. Buah jeruk 3 buku tulis. Batu bata 5 buku tulis. Buah tomat 2 buku tulis. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Benda manakah yang paling berat? Ya, buku novel. Benda manakah yang paling ringan? Batu kerikil. Sekarang urutkan benda pada tabel nomor 2. Urutkan benda dari yang paling ringan, yaitu batu kerikil, buah tomat, buah jeruk, batu bata, buku novel. Sekarang urutkan benda dari yang paling berat. Buku novel, batu bata, buah jeruk, buah tomat, batu kerikil. Bandingkan hasil timbangan berat benda di nomor 1 dan nomor 2. Mengapa hasilnya berbeda? Ya, karena media timbangan yang digunakan berbeda. Ya. Ayo berdiskusi anak-anak. Waktu istirahat telah selesai. Edo dan teman-teman kembali ke kelas. Cuaca di luar semakin panas. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin berkurang. Edo dan teman-teman sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang penggunaan air bersih di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Bagaimana menjaga penggunaan air bersih? Nah, kata Udin, setelah digunakan, tutup keran dengan rapat. Kemudian kata Siti, jika keran bocor, segera ganti. Kata Dayu, mengapa harus diganti? Kemudian dijawab oleh Edo, agar air tidak terbuang. Ayo mencoba. Edo dan teman-teman bertugas piket di sekolah. Mereka mengawasi penggunaan air bersih. Siti dan Lani piket di tempat cuci tangan. Edo dan Beni piket di kamar mandi. Dayu dan Udin bergantian menyiram tanaman. Nah, di sini ada kegiatan bersama dengan orang tua. Orang tua meminta siswa bercerita
tentang jenis kegiatan yang dilakukan di sekolah pada musim kemarau. Anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.